dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Selamat datang di Seperempat Abad, teman-teman semuanya. Hari ini gue membawa sahabat gue, yaitu namanya Henry Pangaribuan. Halo Henry. Halo. Henry sahabat hari ya? Oke, itu sahabat sepet. Okay. Tapi petnya udah mati, jadi udah nggak sahabatan lagi. Berarti udahan ya. Terus? Henry ini adalah teman gue dulu satu kantor. Kita ketemu di kantor, cuman sekarang sudah beda kantor ya. Dia sudah di PHK guys. Tidak ada masalah. Tapi kita masih bersahabat. Beda aliran, sorry. Kalau ada butuhnya kan? Iya, kalau ada butuhnya kita masih bersahabat. Baik. Jadi hari ini gue sama Henry ini bakal berbincang terkait topik yang sering terjadi di Jakarta. Apalagi kalau misalnya mendekati musim hujan, yaitu kebanjiran. Jadi teman-teman semua itu mungkin di antara teman-teman yang ada di sini belum pernah tahu berada dalam situasi terjebak banjir, benar-benar kebanjiran, dan itu lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saya bawakan narasumber terpercaya, gua Ranti. Hah? Ya, di Leon. Oke. Ya, jadi Henry ini sudah beberapa kali lah ya. Tapi sebenarnya nggak cuma Henry, gue juga pernah lah. Nah, kita tuh mau sharing gimana sih kalau misalnya lu datang ke Jakarta atau ke suatu wilayah, dan wilayah itu memang benar-benar rentan banget terkena banjir. Apa yang harus kalian lakukan? Tapi sebelum kita masuk ke situ, gue pengen ngobrol nih sama Henry, karena Henry ini kemarin, tahun ini ya Hen ya? Oh iya, tahun ini. Januari, tanggal 1 Januari. Oh iya, ya banjir tahun baru ya itu ya? Iya, banjir tahun baru, coy. Bangun-bangun, air masuk ke rumah gue. Ya, jadi yang waktu tahun baru itu lumayan bisa dikategorikan banjir gede di Jakarta ya? Oh iya, gede sih. Gue udah lama gak pernah banjir kayak gitu sih. Setelah kita 5 tahun, lu inget gak waktu 2015 kita masuk kantor? Itu kan juga parah sih, itu parah sih. Tapi lebih parah yang tahun ini, lebih parah tahun ini. Oh enggak, yang paling parah lagi yang 2009 bukan sih, yang lockdown itu? Lockdown. Dulu, enggak lah, dulu itu gue pernah sampai dari awal tuh 2007 kalau nggak salah, atau 2002 ya, gue lupa deh. Jadi maksud gue, lu kan di Ciledug dari kecil? Dari lahir. Dan gue lu dari lahir di sini. Serutin itu kena banjir. Serutin itu kena banjir. Gimana? Sorry, putus. Serutin itu kena banjir. Ini mulai nih cerita. Iya, cerita. Mulai cerita dari awal. Iya, nggak apa-apa. Lu kan dari lahir, terus habis itu lu serutin itu nggak kena banjir. Jadi dulu itu sebenarnya nggak pernah banjir. Oke. Mulai pertama kali banjir itu pas waktu yang memang Jakarta pertama kali kebanjiran itu sekitar tahun 2002 kalau nggak salah. Antara 2000 berapa gitu, 2002 kayaknya. Itu pertama kalinya, itu kayak gue masih SD, seingat gue masih SD, dan itu pertama kali banjir benar-benar parah dan sampai masuk rumah gue. Selama itu dari 92 sampai 2000-an, itu gue nggak pernah namanya kebanjiran. Apalagi masuk rumah, gitu kan. Setelah itu jadi kayak setiap 5 tahun sekali. Jadi habis 2002, 2007, habis itu nambah lagi 5 tahun, kayak hampir setiap 5 tahun jadi kayak rutin gitu. Nah, beberapa tahun kebelakang ini, yang tadinya sekali 5 tahun, tiba-tiba tuh jadi kayak sekali 3 tahun. Gitu. Mulai 3 tahun sekali. Gue lupa tuh sekitar tahun 2000 berapa gitu kan. Itu pun juga pernah. Cuma nggak pernah separah yang paling parah menurut gue tahun 2002 dan 2007 tuh paling 2007 kondisi kayak dulu istilahnya orang dewasa yang 165 sentian itu tuh tingginya tuh sudah seleher gini.
Udah lewat. Seleher orang dewasa gitu kan. Iya, gitu kan. Dan itu selama seminggu gue nggak bisa ngapa-ngapain aja. Di atas ya gue di lantai 2 doang. Itu. Mantap. Dan yang setelah itu kan setelah itu kan komplek gue kan mungkin karena udah terlalu sering banjir kan akhirnya ya ada beli pompa, beli apa gitu kan. Mempersiapkan. Akhirnya udah jarang. Biasanya paling ya kalau udah banjirnya udah kayak ada di jalan langsung disedot airnya dengan pompa, buang lagi ke kali. Udah ada tinggiin lagi kali di rumah gue semuanya. Kebetulan memang komplek gue ini dilewatin aliran air sungai gitu. Kali apa jadi, sungai? Tiba-tiba ya kali. Beda ya. Nah habis itu ya udah berapa tahun nih, kayak udah lumayan lah, udah hampir 5 tahunan lah gue udah gak pernah banjir sampai masuk rumah lagi. Kalaupun banjir tuh bener-bener kayak cuma ya sehari, habis itu udah langsung surut gitu loh. Karena ada bantuan pompa dari mana-mana gitu kan. Tiba-tiba itu, tanggal 1 Januari itu adalah benar-benar berkat yang paling mantap. Wow, lo bangun tidur, masuk air, dengan kondisi rumah gue ada ditinggiin 1,5 meter, dan itu masuk sampai ke atas juga yang udah gue tinggiin itu. Dan itu maksud gue pertama kali lagi lu merasakan banjir setelah beberapa tahun? Iya. Dan itu benar-benar, ya paling gue merasakan banjir separah itu ada tahun 2007 dulu. Setelah itu gue gak pernah sampai yang separah itu lagi gitu loh. Paling ya sebetis, itu mah kayak biasa lah bagi gue gitu kan. Enggak, maksud gue 2007 lu masih masuk banjir tapi sebetis. 2007 tuh yang sedada orang dewasa. Terus habis itu ada banjir lagi nggak sebelum 2020? Ada, kayak di 5 tahun setelah 2007 tuh. Berapa tuh? 2012, 10, 11, 12, 13, ya segitu. Itu tapi sebetis. Tapi ya hampir sebetis dan itu bagi lu biasa? Nggak masuk rumah, maksudnya kayak di luar sebetis gitu loh. Nggak sampai masuk. Itu... Udah jarang banget deh. Dan lu bagi itu biasa sebetis? Ya pokoknya selama nggak masuk rumah menurut gue biasa. Oke. Gue udah mulai kayak membiasakan dengan itu semua gitu loh. Iya. Mungkin karena itu rumah gue udah direnov juga untuk ditinggiin segala macam untuk ya mencegah itu sih. Karena kan udah males juga lah pindah. Mahal coy harga tanah. Gue mau nanya deh, di tempat lu tuh semenjak mulai kebanjiran, cuman lu nggak yang melakukan langkah untuk menaikkan tanah 1,5 meter? Oh enggak. Itu hampir semua. Jadi rata-rata orang tuh pasti ada ninggiin. Biasanya umumnya mereka ninggiinnya 1 meter. Gue aja lebay 1,5 meter. Itu pondasi kan? Apa ya, semacam... Iya, jadi benar lantai bawah gue udah tinggi 1,5 meter. Tapi itu dalam satu rumah gue kan cuma kayak ruang utama, tapi kayak garasi, dapur, itu tuh masih masih biasa, nggak ada gue tinggiin, belum ada uangnya. Nah, terus kebanyakan orang-orang juga di komplek-komplek juga kayak gitu. Pasti mereka, apalagi yang udah ada renov, misalnya udah keluarga baru lah yang tempatin, pasti mereka akan tinggiin dulu 1 meteran, habis itu pasti tingkat. Itu gue masih better di komplek gue. Yang lebih parah kayak komplek, misalnya kayak Ciledug Indah. Teman gue di Ciledug Indah, itu pasti rata-rata rumahnya dibikin 3 lantai. Biar dia bisa evakuasi. Biar dia bisa evakuasi saat banjir datang, dia bisa naik ke lantai 2 atau naik ke lantai 3 gitu ya? Hah? Iya. Sumpah dia lebat. Jadi maksud gue tadi yang 3 lantai itu biar dia bisa evakuasi ke lantai 2 atau ke lantai 3 gitu kan pas banjir datang. Iya, betul. Biasanya kayak lantai 1-nya jadinya kayak bukan kamar, bukan apa. Paling ya cuma garasi, tempat apa, gudang gitu-gitu doang. Oke. Baru lantai 2, lantai 3 ya baru kamar, ruang utama gitu-gitu sih. Ya itu teman gue yang beberapa di Ciledug Indah sih. Yang memang lebih parah daripada gue. Terus habis itu kemarin tanggal 1 Januari 2020 itu lu kebanjiran setelah rumah lu udah ditinggiin 1,5 meter nih ya? Iya, betul. Dan itu hari pertama kalau gua ngeliat dari Instastory lu sih belum tinggi ya? Maksud gue masih baru mencapai batas 1,5 meter itu ya? Jadi pas waktu pertama kali tanggal 1 itu kita pun kaget. Jadi gue 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari kalau nggak salah. Nah, tanggal 1 itu tiba-tiba air masuk. Jadi itu rumah gue yang di pinggir itu baru kayak ruang tamu, ruang utama. Tapi yang ada yang bagian belum ditinggiin adalah ruang makan,
ruang dapur sama garasi. Itu gue masih tingginya normal tuh. Belum ditinggiin sama sekali. Terus? Nah, tapi walaupun gak ditinggiin, itu maksudnya agak lebih tinggi daripada jalan. Jadi misalnya di jalan gue banjirnya hampir sebetis, di rumah gue biasanya baru semata kaki gitu loh. Oke. Tapi kalau di ruang jadi kayak udah bertingkat-tingkat lah rumah gue gitu kan. Nah, di situ tiba-tiba tuh pokoknya bangun pagi, jam 4 pagi, gue dibangunin sama gue, dibilangnya air masuk. Udah sampai di dapur gue semata kaki. Mantap. Kaget dong. Langsung, maksudnya nggak ada persiapan nih, baru tahun baru, men. Lo tahun baru ngapain sih? Tahun baru gue ngeliatin TV, kembang api pas hujan-hujanan. Ya makanya kan, nggak ada kalau prepare kan untuk itu. Dan menurut gue kan itu hujannya belum yang sampai parah banget kan. Nah, ternyata tiba-tiba tuh kayak cepet banget airnya naik. Cepet banget. Tiba-tiba. Jadi dari semata kaki kayak belum ada udah 1 jaman gitu, itu udah sampai sebetis di dalam rumah gue. Di dalam dapur gue itu, ruang makan gue. Mantap. Jadi kita langsung sibuk ngangkatin barang. Sebenarnya kebanyakan memang yang lantai yang di bawah itu sebenarnya yang udah istilahnya ya udahlah kalau kena banjir ya udah gitu loh. Kayak dapur kan kulkas gue udah di atas meja. Itu juga jadi itu dari semenjak banjir tahun 2007 kulkas gue nggak pernah turun tuh dari atas meja. Iya, itu kulkas gue nggak pernah turun dari atas meja. Oke. Berarti maksud gue semua peralatan elektronik lu udah taruh di tempat yang sangat tinggi untuk mengantisipasi banjir. Iya, paling yang gue katakan kayak mesin cuci, langsung panik pindahin motor, pindahin mobil gitu-gitu kan. Cuma waktu itu mobil sama motor bokap gue itu nggak sempet diselamatin karena udah terlalu cepat tingginya dan kita nggak nyangka setinggi itu. Nah, kirain itu paling banjirnya sebetis. Dia tetap di garasi gue. Kelelep. Enggak. Mobil kita selamatin tapi ke daerah yang tinggi di komplek. Oh. Ternyata yang kita kira nggak akan pernah sampai setinggi itu, maksudnya kan udah lama nggak pernah banjir setinggi itu lagi kan. Ternyata mobil gue kena juga ujung-ujungnya. Kalau motor bokap gue benar-benar masih di garasi, tenggelam tuh. Rumah motor Supra tahun berapa gitu kan. Nah, habis itu ya udah banjir dulu tinggi, kita kirain tuh ya udahlah paling masuk rumah ya paling sebetis lah gitu kan. Tiba-tiba semakin siang semakin waktu tiba-tiba udah sampai naik ke rumah gue udah 1,5 meter. Berarti kan banjir udah 1,5 meter dong. Oke. Itu langsung kita panik, kita takut dong. Akhirnya di 1,5 meter itu kan, maksudnya itu kan ada kamar utama, kamar mak bapak gue, kamar adik gue, ada ruang TV, ada meja tamu, ruang tamu, dan itu semua adalah orang-orang pasti di situ gitu kan. Kan di situ kita sibuk ngangkat-ngangkatin lagi. Kalau sampai lebih tinggi lagi, kita bakal menyusun sofa-sofa semua lagi gitu loh. Dan akhirnya maksud gue paling tingginya maksimalnya sampai segimana waktu selama 3 hari itu? Akhirnya semata kaki yang di ruangan lantai, yang ruangan yang 1,5 meter itu. Berarti ya intinya tinggi banjir itu 1,5 meter. Ya paling seleher gue lah, segini lah. Udah segini gue. Kalau di jalan raya. Oh, masuk ke kalau misalnya lu ke garasi lu jalan itu raya, udah ya garasi gue udah segini lah. Ya udah segitu. Jadi bayangkanlah itu motor udah tenggelam. Kalau motor gue nya sih udah gue selamatin gitu kan. Udah kebetulan dipindahin ke gereja terdekat tinggi kan. Loh. Memang tinggi. Kayak kolam ya. Iya, maksud gue. Iya, sumpah. Jadi itu pompa komplek gue juga udah nggak sanggup. Jadi mau buang kemana, Hen? Iya, makanya karena air di kali itu udah lebih tinggi daripada air di daratan. Udah lebih tinggi daripada pembatasnya gitu loh. Jadi udah air dari kali itu meluap ke jalan semua. Meluap semua. Jadi ya udahlah. Udah bye aja gitu kan. Udah pasrah aja gue ngeliatin kayak gitu. Oke, itu gue tapi nanti kan gue bakal nyantumin foto lu tuh ya. Tapi itu kan posisinya sedang. Iya. Cuman kan lu sempat waktu pas bikin Insta story itu lu itu udah mulai nganggap udah surut. Iya. Lu nganggap udah surut. Sepaha kan kayak sepaha gue deh. Betul, terus habis itu lu bersihin rumah lu, terus tiba-tiba dia datang lagi seleher. Oh enggak, itu memang kejadiannya udah surut setelah sedada itu sih, yang gue foto itu. Itu gue, pas sedada itu gue udah stres, men. Depresi kali, menurut lo aja, udah gak pernah banjir, tiba-tiba gue kebanjiran lagi, sampai setinggi itu. Kalau misalnya masih sebetis-betis itu gue masih kayak, ya udahlah gitu loh. Tapi kalau udah sampai segitu tuh kaget gue.
Oke, sekarang gue mau nanya, gimana rasanya 3 hari mengalami banjir yang kian lama, kian tinggi banget? Dan maksud gue, lu Gue mungkin ngelihat view di rumah itu orang kayak air. tenggelam ya? Iya. Gue mungkin masih bersyukur. Nanti gue paling gue share deh beberapa foto-foto pas banjir kemarin kali ya. Ada. Jadi mungkin gue masih bersyukur gitu kan, karena rumah gue ada bagian dari tinggiin. Banjir yang sampai 1,5 meter itu kan cuma ya paling 3 jam lah. Habis itu udah surut lagi dan akhirnya gue bisa beraktivitas lagi tuh di ruang tamu, ruang TV, kamar gitu kan. Dan mungkin karena komplek gue ini kan jadi kayak banyak orang-orang PLN gitu ya. Listrik komplek gue tuh nggak dimatiin. Buset. Which is jadi gue tetap bisa, gue masih bisa beraktivitas, gue masih bisa internetan, gue masih bisa laptop ngerjain kerjaan gitu kan, walaupun ya di situ banjir. Dan gue masih bisa kayak ya karena ruang utama gue sebagian besar kan yang di lantai yang udah ditinggiin itu kan, yang tenggelam itu kan adalah dapur, garasi, ruang makan, ya udahlah gitu kan. Yang penting kita kompor udah kita naikin semua gitu kan. Cuma ya udah lu setiap hari yang lu cuma lihat air, terus tiba-tiba adalah kapal-kapal perahu-perahu tim SAR datang bagi-bagi makanan gitu. Serius? Ada tim SAR bagi-bagi makanan datang ke komplek lu pakai perahu karet? Iya. Karena lu juga nggak... perahu karet gitu. Jadi karena lu nggak bakal mempersiapkan sesuatu ketika banjir itu datang ya? Lu nggak bakal... Iya, benar. Itu adalah banjir yang benar-benar kita nggak siap. Sebenarnya kalau kayak dulu, pas waktu banjir tuh kita setidaknya masih ada persiapan. Kapan itu? Kapan? Yang tahun 2007, maksudnya kayak dulu sekitar tahun 2007 itu sebenarnya lebih parah tuh menurut gue sih. 2007 kayak lebih parah deh. Atau mungkin karena rumah gue belum tinggi kali ya. Itu setidaknya kayak kita masih bisa selamatin kompor sama gasnya. Kalau ini kemarin tuh kayak gasnya gue tenggelam tapi kompornya gue selamat. Mau ngapain gitu kan. Gak bisa masak, gak bisa apa gitu kan. Kok bisa lu lebih siap di tahun 2007? Maksud gue udah ada informasi kah? Oh, nggak secepat itu. Banjirnya nggak secepat itu. Dan memang komplek gue kan jadi sering, mungkin karena dilalui kali itu, sering ada kayak pengumuman dari masjid deket kan. Gimana yang dari masjid? Jadi komplek gue kan biasanya ada pengumuman tuh dari masjid. Misalnya nanti akan ada kiriman air dari Bogor. Sekitar nyampe sini sekitar jam 2 pagi gitu-gitu loh. Jadi kita kadang kayak udah memantau gitu kan. Oh, kali udah segini, got gue udah segini gitu kan. Oh, siap-siapin deh apa gitu kan kalau udah kondisi-kondisi kayak gitu sih. Gitu. Cuma ya tapi sebenarnya kalau gue bilang mungkin lebih parah dulu sih yang tahun 2007 itu, karena 2007 itu kondisinya rumah gue belum ditinggiin. Iya. Komplek rumah gue nggak ada pompa. 2007 itu gue seminggu gue kejebak di lantai 2. Seminggu? Totally seminggu. Iya, seminggu, dan gue di lantai 2 itu nggak ada WC, men. Kemudian gimana cara gue menahan boker? Lu nahan boker seminggu? Ya makanya, terus gimana? Langsung aja cemplungin ke bawah di tangga. Dan kondisi kan rumah gue belum ditinggiin. Kalau sekarang kan istilahnya sekarang karena udah ditinggiin, jadi tetap ada toilet, tetap ada apa. Jadi gue ya mau dibawa banjir ya gue masih bisa hidup dan masih bisa bertahan. Gue kan nggak pernah dulu nih. Itu benar-benar. Gue kan nggak pernah nih kena banjir 3 hari bahkan 1 minggu. Oke, sekarang gue mau tahu. Hari pertama lo kebanjiran, lu pindahin, udah siapin semuanya, barang dinaikin ke lantai 2, yang 2020 ya. Dan habis itu listrik lu masih nyala. Emang di lantai 1 listrik? Nyala. Itu apa, sikring nggak ada? Nggak kebanjiran? Jadi kayaknya, mungkin karena komplek gue kan komplek zaman dulu ya. Kayaknya rumah-rumah di daerah komplek gue itu, colokan itu semua di atas posisinya nih, kayak gini nih. Di atas-atas gitu. Jadi tinggi semua. Nggak ada yang rendah, nggak ada yang di bawah gitu loh. Jadi ya aman sih. Dan gue sering lihat sih kok tiba-tiba banyak stop kontak tapi di atas, nggak pernah di bawah. Gitu. Iya, rumah-rumah zaman dulu tuh kayak gitu. Nah, kayak di satu Ciledug itu pada mati lampu, kecuali komplek gue. Bahkan di RT gue sendiri yang tetap nyala.
Mungkin kayak ada orang dalam sih gue rasa sih. Gue nggak ngerti ya. Yang penting Enggak, gue tapi bersyukur maksud lah gue, tetap gue ada listrik. ya stop Gue masih bisa kontaknya nggak kena internetan. air ya pada saat itu ya? Nggak ada. Oke. Nggak ada sih. Hari pertama lu semua mulai aktivitas tetap di rumah ya? Karena apa lu Iya. pindah ke lantai 2 atau tetap di lantai 1? Tetap 1 tapi udah ditinggiin itu loh. Yang Oh udah iya. ditinggiin 1,5 Tapi air meter masuk itu. ya? Karena itu belum kena. Oh, belum kena. Iya, sekitar 3 jam. 3 jaman doang lah di hari pertama itu. Oke, terus Sekitar 3 habis jam, itu 4 jam, terus sudah surut lagi. habis itu lu surut lagi. Hari keduanya? Ya udah, lu beraktivitas seperti main handphone aja di dalam, di kamar, gitu-gitu aja. Makan gimana makan? Makan, kebetulan itu pas satu banjir itu kita selamatin beberapa makanan kita. Itu loh. Maksud gue, Terus kalau misalkan gue mau makan, kayak mau ngambil makanan di kulkas, ya gue harus masuk ke dapur, berarti yang which is yang udah setinggi sini dulu gue masuk. Terus, nah kulkas gue kan di atas meja tinggi gitu loh. Di atas meja. Nah, itu jadi kayak masih selamat sebenarnya makanan-makanan gue di kulkas. Jadi kalau gue memang pengen banget ada makanan gue di kulkas, ya mau nggak mau gue harus nyebur dulu ke air. Tapi kan sisanya udah enggak tuh. Jadi udah gue selamatin gitu sih. Dan di hari kedua, hari ketiga itu udah mulai banyak bantuan. Udah mulai banyak kayak hari kedua dan hari ketiga. Itu udah mulai ada bantuan-bantuan. Maka lu akan mengambil bantuan itu, lu harus... Enggak. Kalau bantuannya kapalnya beredar, ada perahu yang beredar bagi-bagi makanan gitu. Oh iya, kan maksud gue tetap ada pagar kan di rumah lo. Kasih ada pakai tongkat-tongkat nih, ambil. Iya. Oh iya. Jadi gitu, dia gini. Iya, kadang dari tukang sarnya juga yang berenang ke tempat kitanya gitu kan, bagian ya biarin lah dia yang basah-basahan, bukan kita yang basah-basahan. Jadi terima kasih lah kepada yang membantu. Oke. Cuma mereka lebih ngutamain untuk nyelamatin orang-orang yang memang mungkin sakit atau apa, baru itu diungsiin. Tapi kalau yang kayak kita kan, ya menurut gue juga ngapain ngungsi sih. Iya. Di rumah juga udah, gue males aja sih. Mungkin udah terbiasa kali dari... Lu udah biasa menghadapi banjir, jadinya lu nggak perlu dievakuasi lagi gitu. Iya, dari tahun 2002 itu pun gue juga nggak dievakuasi sih. Enggak, berarti lu setelannya model bawa santai aja gitu ada banjir. Ya banjir. Enggak, stres, men. Tetap stres kan? Cuma ya, maksud gue kenapa nggak memilih untuk dievakuasi? Maksud gue pindah gitu. Ya. Iya, gue juga udah nawarin kan. Maksudnya ke orang, gue sebenarnya lebih takut kan orang tua gue kan. Iya. Kalau orang tua, mungkin kalau dulu pas itu 2002-2007, ya gue masih kecil gitu kan. Orang tua gue pasti lebih mengutamakan kita yang anak-anaknya diungsiin, tapi kitanya juga kan nggak mau pisah gitu kan. Itu udah gede kan ya, kita lebih pengen sebenarnya orang tua gue nih, udah lu berdua, papa mama ya udah ngungsi aja gitu kan. Kakak gue gitu kan. Ya nggak apa-apa, gue mah jaga rumah sih nggak apa-apa, masih bisa gitu kan. Cuma mungkin udah terbiasa kali di keluarga gue kali ya, jadi daripada pergi keluar, mendingan ini aja, mendingan udah di rumah aja bareng-bareng. Toh untungnya kita masih ada masih istilahnya ruang keseharian kita masih nggak kena gitu kan. Oke. Sempat kena, tapi habis itu ya udah surut lagi dan masih bisa beraktivitas kayak biasa gitu ya wes. Gitu. Oke. Berarti lu tetap ada perasaan stres, was-was, takut ini bakal lebih tinggi lagi. Parah. Itu hari pertama banjir aja tuh ya, karena kita kaget tuh kayak udah hopeless. Udah chaos. Iya udah, terus kayak kesel sendiri juga. Jadi apa-apa tuh kayak kita tuh di rumah tuh kayak darah tinggi semua. Wajar lah orang Batak kan. Iya, emosi semua kan. Kayak pas itu lagi selamatin barang, kita bilang, ini ngapain sih masih ada sini? Kayak buang aja nih semua barang-barang. Ya Allah. Iya, sampai marah-marah gitu kan. Ya, kayak ngangkat-ngangkatin barang, ngangkat-ngangkat lemari, ngangkat-ngangkat meja, kursi. Maksudnya kayak lemari. Kalau mungkin kayak barang-barang gue jadi kayak meja makan gitu. Itu kan bahannya memang yang udah kayak dari kayu jati yang anti air. Kayu jati. Kalau bahannya dari kayu jati kan aman tuh kena air gitu kan. Yeah. Tapi kan banyak yang kayak lemari-lemari gue yang dari kayak ya model-model IKEA gitu kan. Rapuh. IKEA memang bagus, tapi bukan untuk orang yang tinggal di warga seperti Ciledug. Dia lebih cocok untuk kayak di apartemen, perumahan-perumahan komplek yang tidak akan kena banjir. Karena begitu dia kena banjir, itu semua akan hancur, itu semua lemari-lemari. Makanya kita tetap beli Olympic. Itu lagi hancur.
Sumpah. Itu dulu Oh. SD, gue inget banget. SD itu dulu gue sebenarnya kayak di ruang samping gue ada ruang belajar. Gue bertiga, kakak, adik, dan gue gitu kan. Kita ada masing-masing ada meja belajar masing-masing satu. Pas itu banjir tahun 2002 itu, semua meja belajar kita hancur, nggak ada yang bisa diselamatin. Oh my God. Setelah itu kita udahlah, gak usah lagi pakai itu. Habis itu lu udah nggak belajar kan? Aku pintar. Oke. Terus, Terus. gue mau pengen tahu perasaan lu di hari kedua, hari ketiga ini banjir nggak surut-surut atau mulai surut tapi masih lama gitu. Tetap stres, tetap darah tinggi atau udah mulai? Oh iya, stres. Nggak, di hari kedua lu tidur masih emosi, bangun emosi lagi ngeliat air apa gimana? Hari kedua itu kita tetap stres gara-gara kan kayak surutnya lama. Surutnya lama pun ya gara-gara aliran kalinya tuh kayak udah stuck juga di komplek gue gitu loh. Karena jadi tuh kayak mau ngirim kemana lagi gitu kan, nggak ada, semuanya kena gitu kan. Jadi kan kayak ada aliran kali kan dari mana? Kayaknya kalau komplek gue biasanya dari daerah Bogor deh, kayak dari Bogor baru ke komplek gue, baru lo kemana gitu-gitu loh. Dan ya udah stres. Hari kedua paling gue cuma maki-maki di Instagram, nge-retweet Twitter gitu kan. Nge-retweet semua makian gitu. Dan hari ketiga? Hari ketiga ya udahlah, udah ngeliatin udah mulai surut, pelan-pelan gitu kan dibersihin rapiin. Ya udah bersih, selesai. Tapi nggak ada barang yang kita turunin, paling cuma bersihin lumpurnya doang. Dan itu benar kayak stres juga lo ngeliatin lumpur. Enggak, itu benar-benar baru surut. Itu pun hari ketiga itu sekitar jam 11-12 malam. Berarti lu hampir... Berarti besoknya lagi gue subuh-subuh bangun untuk bersih-bersih lumpur. Karena kalau misalkan lo udah terlanjur kering, itu lumpur tuh bakal kayak nempel di lantai. Dan itu jauh lebih susah lagi bersihinnya. Sehari beres nggak? Biasanya kita itu beres dibersihin. Oh beres, tenang. Kita udah terlatih membereskan banjir. 4 orang di rumah gue cukup kok membereskan itu. Gue, adik gue, bapak gue, mak gue. Oke. Terus habis itu total berarti lu 4 hari dari kena banjir, terus lumpur dan beres-beres segala macem. Hari keempat tuh baru cuma beres bersih-bersih doang sih. Apa yang terjadi maksud gue setelah itu abis lu kena banjir? Apa kalau orang-orang di teman-teman di lingkungan gue kan bilang katanya waktu pas kebanjiran ada yang betisnya mulai gatel-gatel lah. Oh. Mulai itu kena pasti. Penyakit kulit lah, kayak gitu. Lu ngalamin yang sama nggak? Jadi kayak mereka muncul bisul. Ya. Gue udah terlalu kebal kali ya. Beberapa orang mungkin kalau lu kan dekat ke wilayah Tangerang juga kebanjiran kan. Nah itu katanya betisnya udah pada gatal-gatal segala macem. Oh iya. Dulu pas kecil gue sampai bentol-bentol sih. Tapi sekarang mungkin kalau udah gede, udah kebal kali gue ya. Iya. Paling cuma pegel. Gue pegel sumpah. Kayak diajak berenang di setiap hari ya. Pegel beres-beresnya coy. Lu bener kayak kuli tau gak sih? Ngangkat mesin cuci, ngangkat galon, ngangkat apa, tabung gas, meja, kursi. Itu lebih parah, men. Gue bener kayak kuli. Dan itu maksud gue selama 3 hari, kalau misalnya nggak ada bantuan nih dari tim SARS gitu, lu masih bisa survive nggak makan kayak gitu? Itu enggak karena ya? Kondisinya adalah karena gimana pun juga kan butuh makanan kan, maksudnya kayak beras segala macam gitu kan. Itu kalau misalnya lebih dari seminggu gue nggak akan survive tuh kondisi makanan gue kayak gitu kalau nggak ada bantuan sama sekali. Dan air minum, galon gue gitu kan, galon gue banyak yang gue tinggal di nggak gue selamatin gitu. Jadi which is cuma tersedia berapa galon doang, habis dong. Terus sama kayak air bersih. Jadi walaupun kayak ada torennya itu kan coba bertahan berapa lama, sementara pompa air gue kan tenggelam. Jadi air bersih gue butuh banget dong. Jadi kayak gue tuh selama 3 hari itu kita hemat-hemat air bersih, kayak nggak mandi. Lu mandi jangan jadi kayak cuci muka sikat gigi aja. Karena takutnya itu air bersih itu lebih untuk keperluan kita buang air gitu-gitu loh. Oh, lu kontrol lah ya. Iya, jadi lebih dikontrol gitu doang sih. Paling cuci kaki misalkan kayak habis masuk dari air gitu kan baru dibersihin
supaya nggak gatel-gatel gitu-gitu doang sih. Cuma ya kalau sampai lebih dari itu ya gue pasti ngungsi. Kalau Karena nggak misalnya ada. kerugian yang lu alamin misalnya dari kasat mata, apa aja nih pas banjir datang yang benar-benar kena ke perlengkapan rumah lu, Itu mobil, adalah yang motor benar-benar gitu. ya mobil bokap gue harus ganti aki. Tapi untung masih ganti aki doang gitu loh. Oke. Dan bersihin mesinnya gitu loh, gue nggak tahu lah. Karena masuk ke dalam mobil kan. Tapi itu masih mending, masih untung. So tetangga gue tuh bener-bener karena ya lu Drop. malam tahun baru dia nggak di rumah, tapi mobilnya ditinggal dalam garasi. Aduh, Ya udah tenggelam lah tuh mobil. dia nggak bisa Itu habis balik. berapa juta mereka. Iya, ya dia nggak bisa balik juga. Dia liburan di Bali. Nah itu dia Mantap. mobilnya harus diservis kayak hampir di atas 5 jutaan gitu lah cuma untuk Benerin parah doang banget ya. lah, itu lebih parah. Ya untuk dijemput segala macam. Kalau untungnya gue nggak sampai kayak gitu kan. Paling kayak ya beberapa lemari gue rusak gitu-gitu doang sih. Soalnya nggak begitu loh kerugian materialnya sih gue sebenarnya nggak begitu, mungkin karena udah Udah mempersiapkan ya. kebetulan Maksud gua, kebetulan udah tahu tinggal di daerah situ, jadi ya udah tahu lah mana barang-barang yang eh, ya udah pasrahin aja kena gitu kan. Terus ya dan kebetulan mungkin yang tinggal lantai cuma beberapa ruangan doang yang kena gitu kan. Ya nggak sampai gede banget sih. Enggak. Cuma ya tetangga-tetangga gue banyak tuh, kebanyakan mereka dalam mobil. Karena ya oke. kondisinya lu lagi tahun baru, itu nggak sempet nyelamatin mobil sama sekali. Mobil, motor. Karena mobil itu yang paling bener-bener bikin lu rugi banget lah. Mobil, kulkas. Kan hancur semua tuh tetangga-tetangga gue gitu kan, yang lagi nggak ada di rumah gitu kan. Gitu. Karena Terus gua ya, kalau misalnya ngelihat orang-orang di sekitar gua gitu ya, pas kayak mau hujan aja gitu, mereka sampai di sekomplek tuh punya HT, terus buat komunikasi. Kayak lu misalnya lu di info dari masjid, kalau dia pakai HT sama grup, kalau misalnya air mulai deres, terus daerah mereka banjir, mereka bakal ini nih masuk ngeluarin mobil mereka dari komplek, nyari tempat-tempat yang tinggi, dan biasanya di oh pinggir iya iya, jalan, di minimarket itu dimasukkan. sama, itu sama. Gue juga jadi misalnya nih air kayak hujannya deras banget, terus airnya mungkin kayak got udah tinggi gitu kan, baru kita di grup, mungkin yang orang tua gue punya ada grup komplek gitu kan, langsung minta supaya eh, pintu air menuju kali itu dibuka biar air yang dari jalan komplek masuk ke kali semua gitu kan. Nah kalau air di kali udah terlalu tinggi, minta nyalain pompa supaya air dari komplek gue disedot gitu. Tapi kalau ya udah sampai kayak kemarin di mana kali gue udah nggak sanggup untuk menampung, ya udahlah pasrah lo kebanjiran gitu kan. Tapi Enggak, biasanya kalau udah kayak udah berarti sejalan gitu, kita langsung sibuknya ngungsiin mobil, ngungsiin itu semua sih. enggak, berarti maksud gue orang itu sadar kalau daerah itu tempat yang mungkin rentan banjir, dan yang paling menariknya lingkungan di sekitar lu sebenarnya paham banget ya bagaimana mengatasi atau Iya, udah. mengontrol. Iya, udah. Ya mungkin udah karena udah dari lama kali ya. Jadi kita udah tahu sih. Jadi kayak ya udah persiapan. Jadi kayak di komplek gue tuh sampai ada 3 pompa gede untuk nyedot. Itu baru dari komplek yang RT gue gitu kan. Ya Dan belum RT RW ya. gue. Iya, iya. Masih ada RW yang lain juga ada pompanya kayak gitu juga. Jadi kita Jadi kayak udah satu komplek itu ya udahlah, udah kayak udah siap sebenarnya sih. jadi kalau misalnya benar-benar kebanjiran itu udah di luar kemampuan warga-warga untuk Iya, mengendalikan benar. flow air ya. Iya, cuma ya itulah, untuk beruntung tahun ini kan karena udah ada pompa segala macam ya banjirnya bisa cuma 3 hari gitu kan. Dulu yang tahun 2007 banjirnya kan tingginya hampir mirip-mirip tuh sama kayak kemarin. Itu gue sampai seminggu gara-gara apa ya, airnya nggak, surutnya lama karena nggak ada bantuan pompa sama sekali kan untuk nyedot air kan. Oke. Itu Dan seminggu itu lu nggak evakuasi ya? nggak, dulu pas kecil gue enggak sih. Tapi banyak Iya. bantuan sih. Oh, Sampai lebih. kalau 2007 itu karena saking lebih parahnya, gue sampai dapat bantuan dari helikopter. Sampai Jadi ada helikopter. helikopter lewat. Jadi kan kayak gue ada genteng rumah dulu kan. Jadi kayak Atap bisa ya? kita keluar di genteng, beberapa kali di genteng itu kita kayak nongkrong sama tetangga-tetangga juga, ngobrol di genteng gitu kan. Balkon apa bener-bener genteng? Enggak, genteng. Sekarang udah Terus direnov jadi genteng gue udah ditutup. Jadi benar-benar kita tuh kayak, jadi kayak ini keluar jendela nih kan,
apa tuh kan ada jendela tuh. Kan jendelanya kamar gue lantai 2 nih. Nah, itu jendela itu tuh tadinya tuh genteng tuh di luarnya. Cuma sekarang gue udah ditutup tembok lagi karena ada tinggiin rumah gue kan. Nah, dulu tuh sama tetangga sebelah tuh kita nongkrong gitu di genteng kan selama banjir seminggu itu kan. Terus itu ada helikopter lewat, lemparin 1 kardus Indomie. Jatuh ke genteng gue. Dapatlah kita bantuan. Loh, tapi emang masih bisa masak Indomie? Ya, gue bisa. Gara-gara kan dulu kompor gue sama gasnya gue selamatin ke atas semua. Oh, menarik. Gue kira dikeremes. Itu gue juga kremes. Jadi cemilan gue. Selama banjir. Dodol banget sumpah. Oke. Terus. Ya, enggak. Karena gue selama ini, kalau misalnya selama tinggal di Jakarta, belum pernah ngerasain banjir kayak lo, tapi seringnya kejebak banjir. Nah, kejebak banjir. Gue pun kalau misalkan komplek gue nggak kena banjir, tapi misal itu lagi kayak kondisi banjir di mana-mana, gue tetap nggak bisa kemana-mana. Ya, lo nggak bisa kayak keluar. Kayak pas bulan Maret itu kan sempat banjir lagi, tapi komplek gue nggak kena tuh. Iya. Tapi Ciledug sekeliling gue semua kena. Ya gue nggak bisa ke kantor lah. Februari ke Maret gitu. Iya, gue nggak bisa ke kantor. Udah. Rumah gue nggak kena, tapi sekeliling gue pasti kena. Iya, maksud gue model kayak gitu, yang kayak kemarin pas bulan Maret, lu mungkin udah nggak parah, di tempat gue baru parah tuh. Jadi Iya, keluar bener-bener. gitu baru air semua, jadi nerjang mobil pakai air. Kalau gue tuh seringnya terjebak, nggak bisa keluar dari komplek gara-gara banjir, terus habis itu misalnya akses tol mau pulang dari kantor tiba-tiba banjir yang bikin mobil gua kena ombak air gitu, terus atau enggak kejebak di atas tol beberapa jam dan nggak bisa turun sama sekali. Itu yang paling nyebelin banget kalau misalnya udah kena banjir. Ya beruntung lah. Jadi kalau semisal nanti nih misalnya ya amit-amit, kalau misalnya ada banjir lagi, ada perubahan nggak sih, maksud gue, lo dari yang sebelumnya udah lama nggak kena banjir, apa lo tiba-tiba jadi mulai, kita belanja bulanan deh, sekarang harus ngestok nih, supaya kita punya persediaan atau punya inventory khusus atau apa kayak gitu. Setelah banjir kemarin ada yang di setting-setting lagi nggak? Enggak sih, cuma karena ya memang mungkin settingan rumah gue ada settingan untuk menghadapi banjir kali ya. Iya, tapi kan yang Jadi kita kayak, pikirin bukan air doang, tapi ada orang yang nanti bakal standby di situ. iya, nggak ngerti ya kayak kemarin. Jadi kan tahun ini entah kenapa banjir tuh kayak hampir tiap bulan gue kena. Gue juga nggak ngerti ya. Jadi di bulan Januari yang udah parah, terus Februari gue kena lagi tuh. Tapi kayak cuma sehari doang. Sehari pagi masuk air, gitu, habis itu malamnya surut gitu kan. Nah, itu pun juga pas masuk ya, kita kayak cuma, oh ya udah banjir, angkatin meja beberapa, taruh di atas kursi, terus barang-barang kayak sepatu-sepatu selamatin lagi, terus udah selesai. Duduk manis aja, tinggal menunggu air surut. Habis itu udah air surut baru bersih-bersih lagi, jadi kayak udah siap aja. Sebenarnya gue rencananya adalah kalau misalnya memang ada uang lagi atau apa ya, misalnya ada rezeki lagi, gue mau tinggiin lagi tuh yang kayak bagian dapur dan ruang tamu gue gitu kan. Cuma kan renov itu kan gede banget kan biayanya kan. Kayak kemarin gue cuma bagian depan rumah itu ditinggal aja kan udah habis berapa sekian juta gitu kan. Apalagi ini gitu kan. Gitu sih. Itu lumayan cuy. Lumayan meninggikan rumah itu coy. Jadi pesan terakhir nih, tips and tricks buat teman-teman yang semisal belum kebanjiran dan suatu saat amit-amit kebanjiran, apa yang harus mereka lakukan? Semisal mereka udah punya rumah baru atau mereka baru pindah ke tempat yang baru, apa menurut lu yang harus lu siapin? Kalau misalkan tiba-tiba banjir ya, misalnya lu, ya oke lah tiba-tiba udah sampai masuk semata kaki gitu kan. Ya, baru semata kaki. Lo harus benar-benar kayak, iya semata kaki, tapi itu dari semata kaki itu setidaknya harus udah mulai prepare sih. Prepare kayak gimana? Prepare kayak gimana? Tempat yang rendah. Dokumen. Iya, misalnya kayak gue pertama dokumen-dokumen penting kayak surat-surat perjanjian, ijazah segala macam tuh nggak ada yang gue simpan di lantai 1.
Semuanya udah gue naikin di lantai 2. Atau ya tempat yang lebih tinggi lah, kayak di lemari lu paling atas gitu kan. Jangan pernah taruh di bawah gitu kan. Terus begitu misalnya banjir ya udah jangan panik. Sumpah. Kalau panik tuh bingung mau nyelamatin apa. Oke, jangan panik ya. Nggak panik, men. Kalau udah panik tuh bener-bener lu nggak tahu mana duluan yang harus lu selamatin. Lu bener-bener harus, ya udah tenang, baru lu angkat pelan-pelan, selamatin barang lu pelan-pelan. Terus yang pertama ya langsung pindahin mobil dulu sama motor lu kalau ada, karena begitu lo itu tenggelam kena, itu lebih mahal lagi biaya servisnya. Jadi lebih baik itu langsung lu ngungsiin ke tempat yang lebih tinggi, baru lu selamatin barang-barang yang di rumah lu sih. Tetap harus dan mikirin kalau misalnya colokan kerugian finansial lu ya yang diutamain. Iya benar, minimalisir lah semua kerugian finansial. Dan kalau misalnya memang colokan lu kayak stop kontak banyak yang di bawah gitu kan, yang akan otomatis kena listrik duluan, itu segera mungkin langsung lu tutup, dilakbanin semua, baru langsung matiin listriknya sih. Gitu. Begitulah, gue udah paham lah dengan banjir. mental jangan stres, jangan apa. Iya. Kalau stres gak bisa ya? Sih. Pasti ya? Stres sih pasti, itu pasti. Lu ngeliatin ya tiba-tiba barang-barang lo hanyut, terus Gucci semuanya, hiasan-hiasan meja lu kayak hancur lah gitu kan. Ya udah kuatkan mental lu aja gitu. Karena kayak di dapur gitu kan banyak, mak gue kan kayak banyak koleksi piring-piring cantik semua kan. Banyak banget itu kan. Dan itu tuh benar-benar kayak banyak yang pecah, banyak yang itu gitu kan. Bener-bener ini ya, effort banget ya beres-beresin ya. Maksudnya lebih tinggi. Iya, itu yang benar-benar effort. Ya perintilan itu sebenarnya effort banget sih. Cuma ya udahlah. Lama-lama ya lu cuma bisa pasrah kok. Oke lah kalau begitu. Mas Henry, baik, terima kasih waktunya sudah memberikan kita pengetahuan dan berbagi rasa tentang rasanya terkena banjir ya. Ini expert banget loh. 3 hari plus 7 hari. Kalau butuh, hubungi saya. Tapi pertanyaan gue terakhir, lu nggak bakal pindah dari rumah lu ya walaupun ada banjir ya? Sebenarnya kan kalau misalnya kayak berkeluarga segala macam ya pasti ada yang salah satu pindah lah kan. Gue juga ada rencana untuk pindah juga gitu kan. Cuma kayak keluarga gue-nya bapak mak gue kan tetap di sini gitu. Jadi ya makanya rumah ini kita tinggiin segala macam supaya walaupun banjir ya kita tetap bisa survive. Antisipasi sebenarnya sih. Karena ya ini kayaknya akan jadi rumah orang tua gue sampai tua, benar-benar tua gitu kan, sampai seumur hidupnya gitu kan. Gitu. Ya anak-anaknya lah yang cari rumah baru lah. Oke, kalau gitu. Thank you, baik. Mas Henry. Thank you juga teman-teman seperempat abad yang udah dengerin episode kali ini bersama Mas Henry Pangaribuan. See you di next video dengan tamu-tamu berikutnya. Dadah. Dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala.